Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Kobiato Priba dengan NIM 423115113. Saya berada di kelas PIPA 23A dengan bimbing pengampu Dr. Muhammad Irfan SPD MON. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yaitu tentang integrasi nasional. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi, masalah interaksi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara yang usianya masih relatif muda, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mendirikan negara berarti menyentuhkan orang-orang dengan segala perbedaan yang ada menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Yang selanjutnya ada integritas nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan-pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Nah, jadi integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Wilkins, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari satu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Nah, Myron Weiner dalam Ramalan Surbakti membedakan 5 tipe integrasi. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua yaitu integritas wilayah, di mana pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang bergerakkan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu integrasi dan nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus atau kesepakatan terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat yaitu integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kelima yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, di mana integrasi tingkah laku atau perilaku integratif ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya integrasi nasional. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bersama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada terdapat di dalam masyarakat, seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pula perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau negara agung di Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dengan pasisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga, yaitu tanah seberang, adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik atau hubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhya Pura, atau Thailand.
Yang kedua yaitu mode integrasi kolonial. Mode integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad dengan wilayah yang tertentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim, sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan masa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk mampu menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan model kedua. Integrasi model kedua lebih dimaksudkan agar rakyat jajahan atau Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Nah, selanjutnya yaitu strategi integrasi. Strategi pertama yaitu strategi asimilasi, di mana asimilasi ini adalah proses pencampuran dari dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Selanjutnya yaitu strategi akulturasi, di mana akulturasi ini adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Yang ketiga yaitu strategi pluralis, di mana paham pluralis ini merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat, di mana prinsipnya ini mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, daerah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu integrasi nasional Indonesia, di mana integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal, di mana dimensi vertikal ini adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Jadi, integrasi vertikal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjabatani perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan rakyat. Sedangkan dimensi horizontal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi, integrasi horizontal merupakan upaya mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasa disebut dengan integrasi teritorial. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.